Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1859 kamu tidak seharusnya datang. Thomaskin mengkhawatirkan gurunya Yansen Ye, dan langsung lari ke keluarga Ye. Ketika dia tiba di keluarga Ye, tidak ada seorang pun di seluruh rumah. Di taman seluas ribuan meter persegi sangat sunyi, bahkan suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Rumah keluarga Ye juga merupakan bangunan antik yang sangat mewah, yang memiliki sejarah 100 tahun dan antik. Thomaskin bersikap hati-hati, menatap sekelilingnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, di aula utama tepat di depan taman, dua pintu terbuka langsung, dan seorang lelaki tua berlumuran darah dan rambut berantakan muncul di depan Thomaskin. Pada saat itu, mata Thomaskin terbelah, matanya dipenuhi amarah. Orang Iu bukanlah orang lain, Iu adalah gurunya, dan sekarang guru telah terluka parah di sini, seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka, rambutnya berantakan, dan matanya berkedip dengan sentuhan rasa sakit dan tekad. Murid Yansen Ye mengerutkan kening ketika dia melihat Thomaskin, dan bergumam. Dia tidak menyangka Thomaskin benar-benar akan datang. Thomaskin tidak menyangka gurunya akan dipukuli dengan begitu menyedihkan, dan lukanya jelas tidak ringan. Meskipun guru masih hidup di dunia ini, siapakah yang menyakiti guru begitu parah? Siapa? Thomaskin meraung, matanya suram. Dia ingin membalaskan dendam guru. Tidak peduli siapa Iu, dia harus membayar harganya. Saat itu, dia dianggap sebagai yatim piatu dan mengikuti guru untuk belajar ilmu di pegunungan. Kedekatan selama bertahun-tahun, bahkan lebih intim dari ayah kandungnya. Tidak ada yang tahu status Yansen Ye bagi Thomaskin. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan terus meraung, tidak tahan melihat guru dipukul dengan parah. Senyum tipis muncul di sudut mulut Yansen Ye, sepertinya sedikit lega. Entah kenapa, hati Yansen Ye merasa puas, dengan memiliki murid seperti itu, apalagi yang perlu dia minta. Sayang sekali dia menyusahkan Thomaskin. Kamu tidak seharusnya datang, murid. Guru, beritahu aku siapa itu, aku pasti akan membunuhnya. Thomaskin menggeram. Pada saat ini, Yansen Ye penuh dengan kepuasan, karena muridnya yang luar biasa hebat. Thomaskin bukan lagi pemuda lugu waktu itu, bahkan dia sendiri bukan lawannya Thomaskin lagi. Karena itu, dia mengkhawatirkan Thomaskin. Orang-orang itu tidak diketahui asalnya, dan mereka bahkan sangat membenci Thomaskin. Kamu tidak seharusnya datang ke sini, murid, ketika aku turun gunung, juga bertujuan agar kamu kultivasi dengan baik, agar pikiran kamu tidak terganggu. Aku tidak menyangka bahwa hari ini kita murid dan guru tetap saja bertemu lagi, dan bahkan tertemu dalam kondisi seperti ini. Yansen Ye menggelengkan kepalanya, dewa tua yang dulu telah lama kehilangan keajaibannya. Sekarang dia tidak lebih dari orang tua yang sengsara, seseorang yang telah diabaikan oleh keluarga Ye. Keluarga Ye juga dalam kekacauan dan bahaya. Yansen Ye berharap Thomaskin tidak pernah masuk ke halaman ini. Sepertinya Yansen Ye benar-benar telah mendidik murid yang baik, ini membuat orang-orang sangat iri. Aku juga tidak menyangka dia tidak tahan dipukuli separah ini. Setelah hanya beberapa puman, sudah terpukul seperti ini, sudah berusia tua, aku juga sangat menghormati yang lebih tua dan mencintai yang muda. Melihat bahwa dia tidak sanggup lagi, aku pun berhenti, berpikir dalam hati, jika aku bisa melawan muridnya, mungkin aku akan lebih bahagia. Menurutmu benar tidak, Thomaskin? Seorang lelaki tua berusia di atas 60 tahun datang dengan senyuman, matanya penuh senyuman, dan tatapannya sangat lembut. Dia tidak terlihat seperti pembunuh berenergi berat, tetapi dia sendiri sudah mengatakannya, dialah yang memukul Yansen Ye, tidak ada keraguan tentang itu. Mata Thomaskin menatapnya dengan tajam, kedua pasang mata bertatapan, tidak saling memberi jalan. Sepertinya kamu sangat emosi sekarang.
Ini adalah tabu besar praktisi seni bela diri. Menurutmu kamu bisa bertahan berapa jurus di tanganku? Mata lelaki tua itu suram, dan niat membunuhnya tiba-tiba muncul. Bab 1860 memberi pelajaran pada murid. Thomaskin seperti menghadapi musuh besar, orang ini sangat kuat, dan guru terluka parah olehnya. Siapakah orang ini? Mengapa memiliki kebencian yang begitu dalam pada dirinya? Thomaskin sama sekali tidak mengenal orang ini, tetapi dia dengan sengaja memancing dirinya ke sini, dan dia juga menggunakan gurunya sebagai pertaruhan. Tampaknya tidak mungkin berniat baik hari ini. Siapa kamu sebenarnya? Thomaskin berkata dengan dingin, orang ini pasti datang untuk dirinya, dan gurunya mungkin tidak bersalah. Siapa aku? Hahaha. Siapa yang kamu singgung di kota Beijing, mungkinkah kamu tidak tahu? Di seluruh kota Beijing, yang kamu singgung terparah seharusnya keluarga Bai, bukan? Kamu tidak mungkin lupa secepat ini, kan? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, matanya sangat dingin. Thomaskin, apa kabarmu? Fantius Bai berjalan keluar perlahan, dengan mata dingin menatap Thomaskin. Hubungan keluarga Bai dan Thomaskin sudah tak ada habisnya. Thomaskin, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Keluarga Bai tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Xiaon Bai berdiri dengan berpangku tangan di belakang Fantius Bai. Kali ini keluarga Bai tampaknya berulah lagi, dan orang ini datang dengan persiapan. Kamu si penjahat, masih tidak berlutut. Apakah ini tempat di mana kamu bisa sombong? Seorang pria paruh baya berkata dengan suara yang dalam, melangkah keluar dengan aura pembunuhan yang melonjak tiba-tiba. Sebagai anggota keluarga Ye, melihat leluhur aku Yansen dari keluarga Ye menderita penghinaan, hatiku penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Semua ini karena kamu, Thomaskin, cepat berlutut dan meminta maaf, jika tidak, aku Riven Ye takkan mengampunimu. Riven Ye, jenius keluarga Ye yang paling luar biasa dari generasi muda, juga seorang master yang dilatih Yansen Ye dengan cermat setelah kembali ke keluarga Ye. Sepertinya aku harus memanggilmu kakak seperguruan. Bagaimanapun, kamu berguru lebih awal, tetapi senior Yansen merupakan sosok setingkat leluhur keluarga Ye aku, dan dia disiksa karena penjahat sepertimu. Hari ini kamu benar-benar sulit untuk melarikan diri dari kematian. Riven Ye bersikap acuh. Dengan belagak, dia menatap Thomaskin, dan sama sekali tidak memandang Thomaskin. Dia adalah jenius paling luar biasa dari generasi muda keluarga Ye, tidak peduli seberapa kuat orang ini, bisa sekuat apa dia. Guru, sepertinya kamu tidak hidup nyaman di keluarga Ye. Thomaskin memandang Yansen Ye dengan tatapan rumit. Jika bukan karena ini rumahnya sendiri, Yansen Ye pasti sudah melarikan diri, tidak mungkin masih tinggal. Tetapi bahkan jika bisa melarikan diri pun tetap tidak berguna, orang keluarga Bai pasti tidak akan melepaskan keluarga Ye, dan dia adalah orang yang mengutamakan perasaan dan keadilan. Guru mengajarinya sejak kecil untuk menganggap tugas negara dan keluarga sebagai tanggung jawabnya sendiri. Gurunya memiliki penjelasan yang sulit untuk dikatakan, dan mata Thomaskin lebih marah. Dia harus melawan orang ini mati-matian. Tidak peduli siapa yang menyakiti gurunya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Kalian keluarga Ye benar-benar makan luar dalam, guruku adalah anggota keluarga Ye kamu, dan sekarang kamu membantu orang lain untuk menghadapinya. Benar-benar membuka mataku. Hahaha. Thomaskin berkata dengan tersenyum gila, sudut mulutnya mencibir. Situasi gurunya tidak diragukan lagi, pasti ulah orang keluarga Bai, tetapi sekarang orang keluarga Ye telah bergabung dengan mereka dan menganiaya gurunya bersama-sama. Ini sedikit tidak masuk akal. Setidaknya membuat Thomaskin merasa jijik dan membuatnya merasakan kekejaman dan kengerian keluarga Ye. Orang-orang ini bukan orang baik, orang-orang keluarga Ye perlahan-lahan keluar, berpuluh-puluh orang, hampir menempati setengah dari aula utama,
tampaknya momentum yang mengancam, dan mereka tidak berkesan baik sedikit pun pada Thomaskin, bagaikan ingin membunuhnya langsung dan memakan dagingnya. Tidak ada gunanya bicara banyak, Thomaskin, aku harus membunuhmu hari ini, untuk membantu senior Jansen mengajari muridnya. Cepat datang untuk terima kematian dengan cepat. Riven Ye berteriak dengan suara yang dalam, dan segera menunjuk ke Thomaskin.